Halo semuanya, di sini kami akan membahas mengenai masalah gizi pada ibu hamil trimester kedua dan tips penanganannya. Seperti apakah itu? Yuk langsung kita simak berikut ini. Eits, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yuk kenalan dengan anggota kelompok. Halo, saya Ri Irmelin Berubarus, NIM 002, Laila Kolisohwe, NIM 020, Kendra Ayu Paramita, NIM 094, Amalia Ayu Benita, NIM 128, Livia Fioneka Lesa, NIM 070. Dengan dosen pembimbing kami, yaitu Ibu Deni Yudi Fitranti, SGZ MSI, dengan NIM 001. Yang pertama, kita akan membahas mengenai apa sih itu kehamilan dan bentuknya seperti apa sih. Yuk kita langsung simak berikut ini. Jadi apa sih kehamilan itu? Kehamilan itu merupakan suatu proses yang dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya hamil normal adalah 280 hari atau 40 minggu atau 9 bulan 7 hari. Itu dihitung dari hari pertama haid terakhir. Berdasarkan referensi, kehamilan adalah proses normal yang menghasilkan serangkaian perubahan fisiologis dan psikologis pada wanita hamil. Jadi, perlu menghindari risiko komplikasi pada kehamilan akibat perubahan fisik dan psikologisnya, yaitu dengan memenuhi asupan kebutuhan pada ibu hamil dan juga melakukan kunjungan komprehensif yang berkualitas minimal 4 kali, yang termasuk di dalamnya itu dengan minimal 1 kali kunjungan di antar suami atau pasangan atau anggota keluarga lainnya. Yang terbagi nanti ada 1 kali pada trimester 1, 1 kali trimester 2, dan 2 kali pada trimester 3. Selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik ibu hamil pada trimester kedua. Sebelum kita masuk pada karakteristik ibu hamil trimester kedua, kita perlu tahu bahwa trimester itu dibagi menjadi 3, di mana trimester pertama ada pada minggu pertama sampai minggu 13. Trimester kedua ada pada minggu 14 sampai minggu 27. Trimester 3 ada pada minggu 28 sampai minggu 40. Jadi makin paham kan mengenai trimester? Sekarang kita akan membahas mengenai karakteristik ibu hamil trimester kedua yang dimulai pada minggu 14 sampai minggu 27 kehamilan. Keluhan yang dirasakan pada ibu hamil itu ada pusing. Hal ini disebabkan karena aliran darah yang berusaha mengimbangi sirkulasi darah yang meningkat seiring dengan pertumbuhan janin. Ketika masuk trimester kedua kehamilan, rahim yang membesar dapat menekan pembuluh darah sehingga kepala terasa sakit atau pusing. Sehingga ibu yang mengalami pusing tersebut dapat terjadi gangguan pola istirahat sehingga aliran darah ibu ke bayi itu juga dapat terganggu. Serta dapat menyebabkan stres atau depresi sehingga akan menyebabkan distres janin dan sulit tidur, kurang nafsu makan. Pusing yang terjadi pada kehamilan trimester pertama dan trimester kedua adalah suatu hal keadaan fisiologis yang normal. Akan tetapi perlu kita berhati-hati atau perlu kita tindak lanjuti kalau pusingnya itu sudah mengarah ke hipertensi, anemia, atau gejala lainnya. Untuk pembahasan selanjutnya adalah masalah gizi pada ibu hamil trimester kedua. Masalah gizi yang sering ditemukan pada waktu kehamilan trimester kedua diantaranya ada kekurangan energi kronis. Penyakit ini adalah penyakit yang paling sering terjadi karena kebutuhan energi pada ibu hamil ini meningkat yang dikarenakan adanya pertumbuhan jaringan ibu seperti uterus, payudara, penumpukan lemak, dan juga penambahan volume darah. Selain itu, pada trimester 2 ini juga lazim terjadi nausea atau mual dan emesis atau muntah di mana ibu akan cenderung malas makan di mana seharusnya memberikan nutrisi yang lebih sehingga menyebabkan kekurangan gizi pada ibu. Oleh karena itu, untuk menghindari
perlu asupan nutrisi yang baik. Selanjutnya, penyakit yang dapat ditemukan pada trimester kedua ini adalah preeklamsia. Preeklamsia merupakan mulainya kenaikan berat badan diikuti dengan edema kaki dan tangan. Edema merupakan pembekakan karena adanya penumpukan cairan di antara sel tubuh. Dan juga adanya peningkatan tekanan darah yang tinggi yaitu sekitar 140/90 mmHg dan proteinuria yaitu adanya kandungan albumin atau protein yang seharusnya tidak ada pada urin normal. Selanjutnya, preeklamsia sendiri ini terjadi karena adanya faktor obesitas. Untuk penyakit selanjutnya adalah anemia. Anemia dalam kehamilan adalah kondisi ibu dengan kadar hemoglobin kurang dari 10,5 gram per sen pada trimester kedua. Pada ibu hamil trimester kedua ini anemia disebabkan karena peningkatan kebutuhan zat besi pada ibu hamil. Anemia juga dapat menyebabkan berat bayi lahir rendah, meningkatkan resiko kelahiran prematur, keguguran, dan menyebabkan pendarahan serta shock. Selanjutnya ada penyakit hiperemesis. Hiperemesis gravidarum ini adalah gejala mual dan muntah yang berlebihan pada ibu hamil. Dampaknya sendiri menyebabkan cairan tubuh makin berkurang sehingga darah menjadi kental atau terjadinya hemokonsentrasi yang dapat memperlambat peredaran darah, sehingga hal ini berarti juga konsumsi oksigen dan makanan ke jaringan juga berkurang. Setelah penjelasan mengenai masalah gizi yang dapat ditemukan pada trimester kedua pada kehamilan, maka akan dibahas penanggulangan supaya tidak terjadi atau mencegah terjadinya masalah gizi tersebut. Yang pertama adalah penanggulangan kekurangan energi kronis. Hal yang dapat dilakukan yaitu mencapai dan mempertahankan berat badan yang ideal. Berat badan yang ideal ini menjadi salah satu ciri yang menunjukkan status gizi yang baik. Yang kedua, melakukan konseling gizi dan pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk dapat memonitor kesehatan ibu sewaktu kehamilan dan dapat melakukan penanganan secara dini apabila terjadi penurunan atau tanda-tanda kekurangan gizi. Yang ketiga, mengonsumsi makanan tambahan ibu hamil sebanyak 3 keping per hari hingga kekurangan energi kronis ini berkurang atau status gizi ibu menjadi seimbang. Kemudian mengonsumsi makanan dengan porsi yang cukup. Porsi yang cukup ini sesuai dengan gizi seimbang seperti pada gambar, yaitu untuk makanan pokok itu dapat dikonsumsi 3 hingga 8 porsi, tergantung dengan kebutuhan energi pada ibu hamil. Kemudian ada buah-buahan dan sayuran yang disarankan untuk dikonsumsi sebanyak 3 hingga 5 porsi per hari. Kemudian ada protein nabati dan protein hewani masing-masing 2 hingga 3 porsi sehari. Dan juga tidak lupa untuk mengonsumsi air putih sebanyak minimal 8 gelas per hari. Yang kelima, monitoring pertambahan berat badan, karena seiring berjalannya waktu pada masa kehamilan, ibu akan mengalami pertambahan berat badan sehingga perlu dimonitor. Selanjutnya adalah cara untuk penanggulangan preeklamsia. Yang pertama, mengonsumsi asupan kalium dan magnesium yang cukup, yaitu dengan mengonsumsi sumber-sumber kalium dan magnesium seperti kacang-kacangan, buah-buahan, sayuran, daun hijau seperti bayam, kangkung, dan gandum. Kemudian yang kedua, mengonsumsi suplemen kalsium 1000 hingga 2000 mg per hari. Yang ketiga, menghindari makanan yang mengandung sukrosa. Yang keempat, melakukan olahraga sedang seperti jalan, renang, menari yaitu selama 30 menit per hari. Yang kelima, istirahat yang cukup atau melakukan yoga atau mediasi agar dapat mengurangi stres pada ibu hamil. Yang selanjutnya, mengonsumsi
atau memastikan asupan vitamin D yang cukup, sehingga pada ibu hamil dianjurkan untuk dapat berjemur di pagi hari. Yang selanjutnya, mengonsumsi makanan sesuai dengan piring makanku yang ada pada gambar. Selain itu juga perlu diperhatikan mengenai higien seperti mencuci tangan sebelum makan, membatasi gula, garam, minyak, dan kebiasaan buruk seperti merokok, minum alkohol, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah penanggulangan anemia. Seperti yang kita tahu, anemia merupakan kekurangan darah yang dapat ditanggulangi dengan meminum tablet zat besi sebelum tidur untuk mengurangi mual, dan juga dapat meminum tablet tambah darah minimal 90 hari pada masa kehamilan. Yang kedua, mengurangi konsumsi teh dan kopi, karena pada teh dan kopi terdapat kandungan tein dan kafein yang mana dapat menghambat penyerapan zat besi pada tubuh. Selanjutnya, mengonsumsi makanan atau suplemen vitamin C, karena vitamin C ini dapat membantu penyerapan zat besi pada tubuh. Yang terakhir, mengonsumsi sumber zat besi seperti daging, telur, sayuran daun hijau seperti bayam, kangkung, dan kacang-kacangan. Yang selanjutnya adalah penanggulangan hiperemesis atau rasa mual dan muntah yang berlebih, yaitu yang pertama dengan menjaga asupan makan walaupun sedikit, supaya tetap ada asupan yang masuk. Yang kedua, mengonsumsi karbohidrat untuk mencegah darah rendah yang menyebabkan mual. Memperbanyak minum di antara waktu makan agar tidak dehidrasi. Yang selanjutnya, menghindari minuman susu dan jus supaya tidak terjadi rasa enak atau mual. Kemudian, menghindari makanan berlemak, gorengan, dan pedas agar tidak mengakibatkan sakit perut. Yang terakhir, mengonsumsi makanan mengandung jahe untuk meredakan rasa mual yang berlebih. Selanjutnya adalah aktivitas fisik pada ibu hamil trimester 2. Aktivitas fisik dalam hal ini adalah berolahraga, bermanfaat dalam menangkal depresi, karena dengan berolahraga dapat menurunkan stres ibu. Kemudian, intensitas olahraga selama kehamilan dapat dimulai dari 15 menit selama 3 kali per minggu, kemudian ditingkatkan menjadi 30 menit selama 4 kali per minggu. Adapun jenis-jenis olahraga yang dianjurkan pada kehamilan semester 2 seperti berenang, berjalan kaki, yoga, dan senam hamil. Manfaat jenis olahraga pada ibu hamil trimester 2. Yang pertama, berenang. Berenang dapat melatih paru-paru dan jantung, membantu menguatkan otot-otot rahim dan sendi-sendi panggul, sehingga diharapkan pada proses melahirkan menjadi lebih mudah. Yang kedua adalah senam hamil. Dengan melakukan senam hamil, dapat menyebabkan otot-otot dinding perut dan otot dasar panggul menjadi lebih lentur, dan teknik pernafasan yang dipelajari dalam senam hamil akan menuju kelancaran persalinan. Yang ketiga, yaitu yoga pada ibu hamil. Latihan yoga akan membantu pernafasan, membangun kekuatan dan stamina yang mendukung bayi dan tubuh ibu, mengurangi kecemasan, stres, dan ketidaknyamanan selama kehamilan. Dan yang terakhir, jalan kaki. Dengan berjalan kaki dapat memperkuat jantung dan paru-paru, menjaga berat badan, mengurangi stres fisik dan mental, serta meningkatkan kualitas tidur. Selanjutnya, saran bagi ibu hamil yang berolahraga selama kehamilan. Yang pertama, pada ibu hamil sebaiknya tidak berolahraga terlalu keras sampai kehabisan tenaga. Pada ibu hamil dengan usia 16 minggu kehamilan, dianjurkan untuk menghentikan latihan yang melibatkan berbaring di punggung, karena dalam posisi ini rahim akan menekan salah satu pembuluh darah besar. Yang ketiga, menghindari aktivitas dengan risiko tinggi jatuh atau risiko trauma, yaitu seperti berkuda. Yang ketiga, wanita dengan riwayat atau risiko persalinan prematur atau hambatan pertumbuhan janin disarankan untuk mengurangi aktivitas fisik pada trimester 2 dan trimester 3.
Dan yang terakhir, pada ibu hamil dengan masalah kesehatan seperti penyakit jantung atau tekanan darah tinggi, dianjurkan untuk menjalani olahraga sesuai rekomendasi dokter. Wah, tidak terasa ya, kita sudah sampai ke pembahasan terakhir kita, yaitu mengenai do and don't, atau hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh ibu hamil trimester 2. Nah, pasti udah pada penasaran kan, apa saja sih hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh ibu hamil trimester kedua? Hal yang sangat dianjurkan, yang pertama adalah personal hygiene, atau memelihara dan melindungi kebersihan diri. Kemudian mengenakan pakaian yang nyaman untuk ibu hamil, lalu istirahat dan tidur yang teratur, mengonsumsi suplemen tambahan, berolahraga ringan, mengikuti kelas ibu hamil, dan makan secara perlahan atau tidak tergesa-gesa. Kemudian, apa saja sih hal yang harus diperhatikan dan tidak boleh dilakukan oleh ibu hamil trimester kedua? Yang pertama adalah duduk diam dalam waktu yang terlalu lama, kemudian menggunakan sandal atau sepatu yang berhak tinggi, merokok, jarang berolahraga, menggunakan pakaian yang ketat, mengonsumsi obat-obatan tanpa petunjuk dokter, dan diet selama kehamilan. Nah, pastinya makin paham ya mengenai masalah gizi apa saja yang ada pada ibu hamil trimester kedua dan tips penanganannya. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa, dadah!